Ya, kembali lagi pemirsa bersama kami di Manajemen. Kali ini juga masih tetap membahas tentang nafsu keinginan yang perlu kita hindarkan agar tidak menjadi sesuatu yang buruk ke depannya. Baik Bante, nafsu ini jika dibiarkan atau tidak terkendalikan ini bisa berubah menjadi, misalnya orang suka berbohong, terus orang suka memfitnah, itu kan bisa menuruti nafsu keinginan yang buruk ya Bante. Bagaimana pendapat Bante tentang pernyataan seperti itu? Ya, dengan sendirinya lah. Kalau manusia ini sudah dikuasai oleh nafsu keinginan, apapun juga mereka menghalalkan segala cara. Ya toh, dengan demikian ini mereka ada kelompok-kelompok tertentu memang pekerjaannya sebagai penghasut, pengfitnah, yang membuat kacau. Jadi otomatis itulah yang dikatakan ada teamworknya. Maka itu teamworknya ini harus dipahami juga. Seharusnya pemerintah harus bertindak tegas bahwa ini pengacau, ini pengrusak, pengfitnah, harus dibubarkan semuanya. Tidak boleh dibiarkan. Selama dia memang kalau bicara yang benar, yang baik, silakan. Tetapi selama dia bicara menyimpang untuk menimbulkan sara, untuk menimbulkan perpecahan, menjelekkan sini, menjelekkan sana, yang bisa mengadu domba, otomatis ini harus ditegaskan oleh mereka-mereka yang berwenang, harus dibubarkan. Tidak boleh diteruskan kelompok-kelompok manapun juga. Karena kita lihat memang mereka-mereka itu kelompok yang bayaran lah istilahnya. Jadi kalau tidak ada yang membayar, tidak mungkin mereka bisa menggerakkan sampai jutaan orang gitu. Menggerakkan untuk sewa bisnya berapa, untuk makanannya untuk 1.000.000 orang itu sudah berapa. Jadi tangkap saja yang membiayai itu. Jadi yang membiayai itu yang sengaja menggerakkan semua supaya kacau. Kalau tidak ada tindakan keras seperti ini, ya otomatis mereka tidak takut-takut. Jadi kita harus berani, siapapun juga yang membuat kekacauan, membuat keributan, yang mensponsori keributan ini, dia mendapatkan hukuman yang berat. Kalau seandainya dia mengeluarkan sampai 100 miliar, dendanya 1000 kali. Nah, 100 triliun mereka didenda. Jadi otomatis, waduh, aku ketangkap ini, ketahuan aku yang sponsorin, dendaku 1000 kali ini ya. Otomatis dia habis berapa, itu langsung dendanya segitu. Otomatis itu akan merupakan hukum yang bisa dipakai untuk mereka akan takut. Kalau sekarang yang membuat hukum juga begitu, istilahnya dari kelompok mereka juga. Nah ini otomatis undang-undang tidak memberatkan mereka, seolah-olah mereka tidak apa-apa itu. Jadi dengan demikian inilah yang menyebabkan undang-undang yang tidak tegas, tidak ada keberanian untuk memberikan hukuman yang berat, otomatis kejahatan yang seperti itu akan merajalela terus, tidak akan berhenti-berhenti. Maka dari itulah yang dikatakan bahwa siapapun yang suka memfitnah, caci maki, menjelekkan sini, menjelekkan sana, itu sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya tidak bisa mengendalikan pikirannya karena mereka sudah mendapatkan bayaran, sudah mendapatkan energi untuk melakukan itu. Bahkan mereka mengedit dari video, masukkan ke YouTube itu, mereka juga dapat bayaran. Mereka memfitnah seseorang, kamu mau bayar berani mani piro ya kan? Dikasih. Sudah, saya bayar kamu sekian, 24 juta misalkan. Cuma aku gini dapat 24 juta. Kan dia pikir enak tuh. Dapat 24 juta, tetapi setelah dia ketahuan ketangkep, penjaranya 1,5 tahun. Jadi kalau dilihat terlalu enteng. Maka seharusnya itu kalau mereka memang penghasut ingin mengacaukan pemerintahan, otomatis hukumannya itu dia berat. Hukumnya otomatis minimum 20 tahun. Jadi dengan demikian, wah hukumnya berat ini. Harus diperhitungkan, kalau dapat segitu aku nggak mau. Jadi dia mintanya mungkin lebih besar ya toh. Jadi dengan demikian inilah yang kalau dia mau ambil resiko karena hukumnya berat, ini berat, semuanya dendanya juga sekian 100 kali daripada yang mereka terima. Wah itu sudah hukumnya berat, dendanya, uangnya juga lebih berat, nggak bisa bayar ini, hukumnya ditambah lagi, double, otomatis
bisa-bisa seumur hidup nanti akhirnya mereka akan pikir-pikir. Maka dari itulah yang dikatakan tergantung kebijaksanaan dari pembuat hukum itu. Kalau pembuat hukum juga orang-orang yang sama, pasti semuanya akan jadi ringan. Itu yang menyebabkan kejahatan itu tetap merajalela. Pengfitnah, caci maki, pengrusak macam-macam itu akan tetap eksis karena memang mereka itu sudah menyusup di dalam pemerintahan itu sendiri. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan manusia ini diukur bukan karena dia punya KTP-nya beragama, diukur dari apa yang mereka ucapan, itu yang menentukan mereka. Ucapannya jelek, mereka itu adalah orang-orang yang jelek dan kotor. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan kita harus lebih hati-hati, jangan menjadi orang jelek gitu aja. Harus malu bahwa kita tidak mau menunjukkan ke depan kita menjadi orang busuk. Kita maunya menjadi orang yang baik, yang berguna, yang membawa manfaat, yang membawa kedamaian. Itu tujuan daripada agamawan manapun juga. Kalau agamawan ikut fitnah, ikut caci maki, ikut membuat kekacauan, nah itu namanya bangsawan. Kan kasihan kalau berubah bukan agamawan jadi bangsawan, kan kasihan. Bante, kalau korupsi itu Bante, korupsi kan juga termasuk dalam haus akan kekayaan duniawi ya Bante. Itu bagaimana pendapat Bante tentang korupsi? Memang kita harus memahami bahwa negara kita ini banyak utang gitu. Berarti seharusnya mereka itu harus empati lah, ikut merasakan, wah aku ikut memikul beban ini. Tetapi kalau kita ikut korupsi juga berarti sudah ada beban tapi kita menambah beban. Maka itulah yang dikatakan harus mengikuti cara yang sangat luar biasa, lain dari yang lain, extraordinary. Seperti Tiongkok dulu juga begitu, dia banyak korupsi di mana-mana. Ketika ada pemimpin mengatakan, kalau aku nanti jadi pemimpin, aku akan sediakan 1000 peti mati plus 1. Dalam arti kata, kalau saya korupsi, yang 1 ini aku pakai. Dan 1000 ini, siapapun yang korupsi, mereka yang memakai. Jadi tidak pandang bulu, ini sudah hukum talak yang keras. Jadi siapapun juga yang korupsi tidak pandang bulu, dor. Jadi maka dikubur langsung, tidak usah bertele-tele. Jadi dengan cara seperti ini, korupsi di Tiongkok langsung menurun drastis. Jadi negara sekarang devisanya naik. Kita tahu devisa Indonesia ini, wah, utang sini, utang sana, lebih banyak utangnya daripada devisanya itu sendiri. Maka dari itulah yang dikatakan ketegasan itu harus diciptakan di luar yang umum dibuat, tapi harus ketegasan diciptakan yang seperti sekarang Presiden sudah katakan, siapapun yang korupsi dengan adanya COVID ini, dana COVID ini, mereka dihukum mati. Mudah-mudahan aja itu akan membuktikan atau hanya sekedar ngomong, ya toh? Kalau mereka tidak ada bukti sama sekali, yang ternyata yang sana korupsi segini, yang situ korupsi segitu, tetap tidak ada apa-apa. Jadi akhirnya apa yang diomongkan juga tidak ada tindakan, kan kasihan. Maka itu presiden yang sudah ngomong, yang hakim-hakim itu yang bertindak langsung. Jadi kan sudah jadi hukum. Dari atasan sudah ngomong begini, langsung yang bawah juga bertindak. Otomatis inilah yang dikatakan kita harus tahu bahwa memang tiap-tiap manusia itu sudah punya keserakahan. Kalau keserakahan ini dibiarkan, ada kesempatan, dia pasti menggunakan kesempatan itu untuk mencari keserakahan itu. Tetapi ada hukumnya yang begitu berat, jadi dia lebih hati-hati. Maka dengan demikian inilah, kalau hukumnya terlihat berat dan dijalankan dengan sungguh-sungguh, dia ekstra hati-hati, tidak akan melakukan yang membahayakan dirinya sendiri. Maka itu korupsi ini sangat-sangat berbahaya, akan merugikan negara kita. Siapapun juga korupsi itu berarti merugikan untuk 270 juta. Bukan dia korupsi di rumah ini misalkan, berarti cuma berapa kecil itu, bukan. Karena dia orang pejabat itu otomatis kalau dia korupsi berarti untuk seluruh rakyat Indonesia dia merugikan untuk 270 juta orang.
Jadi sangat berat hukumnya yang di akhirat nantinya. Baik, berarti pemirsa di rumah jangan pernah melakukan korupsi karena korupsi itu bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain begitu ya Bante ya. Baik, kita lanjutkan perbincangan pada hari ini. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana.